Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta tolong Jody untuk pimpin kita doa ya. Baik, Bu. Silahkan Jody. Mari teman-teman semua dan Bu Bella, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Jody. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita ada prosedur presensi. Yang pertama, kalian rename ya. Rename nama kalian menjadi nomor absen, strip nama kalian. Yang kedua, on kamera selama pembelajaran berjalan. Yang ketiga, presensi di kolom chat, tulis nomor absen, strip nama kalian. Yang keempat, kalian diwajibkan aktif dan menjawab semua pertanyaan yang saya berikan ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, silahkan presensi dulu di kolom komentar dan rename dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, dari video ini nanti kalian akan mengamati dari video pembelajaran apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Ibu Sari berencana akan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan modalnya, beliau akan meminjam uang 25 juta rupiah yang siap diangsur setiap bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Terdapat koperasi simpan pinjam dan bank yang menawarkan bantuan modal usaha kepada Ibu. Superbank memberikan bunga 3% per bulan. Koperasi Makmur memberikan bunga 15% per tahun. Koperasi Jaya Abadi memberikan bunga 4 juta rupiah per tahun untuk setiap peminjaman 25 juta rupiah. Manakah yang akan Sari pilih jika ketiganya memberikan angsuran yang tetap setiap bulannya? Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira pembelajaran apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini? Ada yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan Anastasia. Pajak ya, Bu. Pajak? Apakah di video tadi terdapat kata pajak? Salah, Bu, salah. Bunga. Lalu apa? Oh, bunga. Kalau menurutnya Jody, apa Jod? Itu, Bu. Koperasi itu, Bu, tadi, Bu. Ibu siapa Sari ingin meminjam? Itu, Bu, di koperasi. Nah, meminjam di koperasi tapi ada bunganya. Nah, jadi di pembelajaran ini kita mau belajar mengenai bunga. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi. Apa yang akan kita identifikasi, Tasya? Yang akan kita identifikasi itu bunga tunggal dari contoh permasalahan yang sudah diberikan, Bu. Ya. Yang kedua adalah menelaah. Apa yang kita akan telaah, Judi? Tentang besarnya bunga, Bu. Ya, yang berkaitan dengan bunga tunggal. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, terakhir adalah memecahkan. Apa yang akan kita pecahkan, Tasya? Masalah yang berkaitan dengan bunga, Bu. Ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bunga tunggal yang termasuk di aritmatika sosial. Nah, untuk peta konsepnya, kemarin kalian sudah belajar mengenai penjualan, pembelian, untung, rugi, presentase untung rugi, pajak, dan diskon. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bunga tunggal. Dari video tadi kan kita sudah jelas ya akan belajar mengenai bunga. Dalam kegiatan nanti yang kita akan pelajari, jadi di dalam kegiatan nanti yang akan kita lakukan adalah berdiskusi dan tanya jawab. Di tengah-tengah diskusi dan tanya jawab nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Lalu akan kita evaluasi. Setelah evaluasi, sebelum kegiatan ini berakhir, kalian akan Ibu beri tugas atau soal tantangan untuk dikerjakan setelah kegiatan ini selesai dan dikumpul pertemuan selanjutnya.
Nah, untuk bunga yang kita pelajari bukan bunga tanaman, melainkan adalah bunga uang yang biasa di koperasi dan di bank. Nah, menurut kalian, apa yang kalian ketahui mengenai bunga? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Atau saya Bu. tunjuk? Oh ya, silahkan Jody. Bunga itu adalah pertambahan nilai yang harus dibayarkan, Bu. Ya, terus Tasya, ada yang mau nambahin? Saya Bu, itu tambahan jika menggunakan model, tambahan untuk menggunakan model. Ya. Nah, jadi bunga itu sering disebut dengan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalkan kita punya uang, kita akan menanam usaha di suatu bank. Nah, uang kita akan dikelola di bank dalam jangka waktu tertentu. Uang itu akan kembali ke kita dengan tambahan nilai atau bertambahnya dengan modal. Nah, ada contoh lagi nih anak-anak. Pemerintah itu memiliki produk investasi yang bernama sukuk. Sukuk ini sendiri adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jika kita akan membeli investasi ini, jangka waktunya adalah 3 tahun dan jatuh tempo pada 10 September 2023 dengan tambahan kupon atau bunga 6,05%. Nah, misalkan nih, kita punya uang 10 juta. Kita akan membeli investasi tersebut. Nah, kita masukkan di tahun 2020 dengan modal 10 juta rupiah. Di tahun 2021, kita modal 10 juta, lalu kita dapat kupon 6,05%. Bagaimana untuk menghitung bunganya? Ada yang mau jawab? Itu ya Bu. Tapi ini modelnya udah diketahui ya Bu? Iya, modalnya 10 juta. Itu Bu, 6,05% dikali modelnya Bu. Ya. Nah, jadi 6,05% kita kali dengan modalnya. Hasilnya berapa? 6,05% dikali 10 juta berapa? 605.000 Bu. Terus-menerus sama. Sampai nanti misalkan di sini sampai 2025 ya bunganya tetap 605.000. Gitu ya. Paham?
Iya, Bu. Nah, dari sini kita ambil bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Nah, tugas lalu, Ibu sudah menyuruh kalian untuk menonton video dan membaca modul untuk referensi pembelajaran kita hari ini. Nah, dari tugas lalu itu tujuannya untuk memudahkan kita mengerjakan permasalahan dari Sari yang tadi yang sudah Ibu tayangkan ya. Oke, yang pertama, tadi ada pertanyaan kalau di Bank Super itu memberikan bunga 3% dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, dari situ apa yang kita ketahui, Tasya? Yang diketahui ya, Bu, Ya, Ibu Sari itu mengajukan pinjaman sebesar 25 juta. ya. Terus akan diangsur setiap bulan dengan jangka waktu 2 tahun. Ya. Lalu, Terus diangsur dengan nominal tetap. ada lagi? Bunga per bulannya itu 3%, Bu. Ya. Untuk cara menghitungnya, ada langkah-langkahnya nggak? Jadi, menurutmu ini ada langkah-langkahnya nggak untuk ngerjain ini? Atau mau langsung kamu jawab pakai caramu, bisa? Saya ya Bu, Ya, ya, silakan. ada Bu, ada langkah-langkahnya Bu. Pertama mencari bunga terlebih dahulu Bu. Kenapa cari bunga? Bunga yang kamu cari itu bunga apa? Kan di sini udah ada bunga per bulan. Kenapa cari bunga lagi? Per tahunnya Bu, Oh, per tahun. Kenapa per tahun? untuk mengetahui dalam 1 tahun itu berapa persen Bu. Ya. Langkah 1, menentukan presentasi bunga dalam waktu 1 tahun. Cara menghitungnya gimana? Bunga Itu bunga sama per dengan bulan dikali 12 bulan, 12 bulan. Hasilnya? 36% Bu. Oke, langkah 2, apalagi nih? Langkah kedua yaitu presentasi bunga 1 tahun dikali ajuan pinjaman Bu. Berarti kita langkah 2 cari apa? Menghitung Menentukan apa dulu? besaran bunga dalam 1 tahun Bu. Besaran bunga. Ya, langkah 2 adalah menentukan besarnya bunga dalam 1 tahun. Besar bunga ini uang gitu ya, bukan persentase ya. Nah, cara menghitungnya gimana tadi, Judi? Yaitu dari bunga 1 tahun itu dikali 25 juta Bu. 25 juta itu apa ya? Ajuan pinjamannya Bu. Ya, ajuan pinjaman. Jadi 36% dikali dengan 25 juta. Hasilnya berapa? 9 juta rupiah. Ya. Langkah terakhir nih, kan ini baru 1 tahun, bunga 1 tahun. Kalau 2 tahun, cara ngitungnya gimana? Itu berarti besaran bunga 1 tahun dikali 2 Bu. Nah, besar bunga 1 tahun dikali 2. Besar bunganya tadi berapa? Jadi 9 juta Bu. 9 juta dikalikan 2 tahun, hasilnya 18 juta rupiah. jadi kesimpulannya apa, Tasya? Kesimpulannya, jadi besar bunga dalam waktu tahun jika bunga per bulannya itu 3% adalah 18 juta rupiah. Nah, lebih tepatnya besar bunga dalam waktu 2 tahun ya, Tasya. Oh, iya, Bu. Nah, selanjutnya apa yang kita ketahui untuk pertanyaan kedua jika bunga per tahunnya 15%. Tasya mau jawab? Ya, Bu, mau coba. Oh ya, apa aja yang diketahui? Ajuan pinjamannya, Bu.
bunga per tahunnya 15%. Kalau di sini kan udah per tahun nih, kita perlu nggak ngitung buat per bulan atau yang lainnya? Enggak, Bu. Kenapa? Karena yang ditanyakan kan 2 tahun, Bu. Enggak bulan. Ya, benar. Nah, jadi langkah 1 kita menentukan besar bunga dalam 1 tahun. Karena ini udah per tahun, jadi nggak perlu ngitung yang lainnya. Langsung aja. Bunga dari presentasi 1 tahun dikalikan apa, Anastasia? Dikalikan dengan ajuan pinjamannya, Bu. Berapa tadi ajuan pinjamannya? 25 juta. Nah, jadi 15% dikali dengan 25 juta rupiah, Bu. hasilnya 3.750.000, Bu. oke. Nah, langkah kedua langsung menentukan apa? 2 tahun. Besar bunga yang 2 tahun, Bu. Caranya? Besar bunga yang 1 tahun tadi dikalikan 2, Bu. Hasilnya berapa? Kan jadinya 3.750.000 dikalikan 2, jadi 7.500.000, Bu. Oke. Kesimpulannya apa, Tasya? Kesimpulannya itu jadi besar bunga dalam waktu 2 tahun jika bunga per tahunnya 15% adalah 7.500.000 rupiah. Nah, oke, benar. Pertanyaan terakhir tadi apa? Berapa besarnya bunga dalam 2 tahun jika per tahunnya 4 juta untuk setiap pinjaman 25 juta? Diketahui apa dulu nih? Ada yang mau jawab? Diketahui ajuan pinjamannya, Bu. Berapa? 25 juta. Terus? Terus diangsurnya, Bu, selama 2 tahun. Terus? Terus diangsur dengan nominal yang tetap itu 4 juta, Bu, per Ya. tahunnya. Kok nominal tepat, jadi? Nah, jadi besarnya bunga dalam waktu 2 tahun jika bunga per tahunnya 4 juta untuk setiap peminjaman 25 juta adalah 8 juta. Nah, dari ketiganya nih, tadi Bank Makmur per bulannya, Superbank per bulannya 3%. Dia mendapat bunga 2 tahunnya 18 juta. Yang kedua 7.500.000. Yang ketiga 8 juta. Nah, kira-kira Sari itu mau pilih yang mana? Ada yang mau jawab? Yang kedua apa tadi? Besarnya bunga dalam 2 tahun dengan bunga per tahunnya. Apakah yang kalian ketahui mengenai bunga? Nah, tadi sudah dibahas nih. Apa tadi jawabannya? Bunga adalah suatu imbalan untuk penggunaan model dalam jangka waktu tertentu, Bu. Ya, benar. Nah, yang kedua soal cerita nih. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Kelompok 1 tadi. Oh, Jody ya? Ya, Bu. Ya. Gimana, Jody? Pertama, diketahui terlebih dahulu, Bu. Ya, diketahui apa? Bunganya terlebih dahulu, Bu, 8%. Dan Terus? uang yang didepositkan Berapa? 750.000. Oke, ditanya? Yang ditanya jumlah uang setelah 15 bulan. Oke, terus habis itu gimana ngitungnya? Selanjutnya, langkah pertama yaitu menentukan bunga selama 15 bulan itu, Bu. Dengan cara Dengan jumlah
bulan per 1 tahun dikali presentasi bunga dikali modal. Ya, modalnya itu uang yang didepositkan ya. Iya Bu, yang 750.000 itu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 75.000 Bu. Kalau ada langkah 1 berarti ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya gimana jadi? Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah uangnya setelah 15 bulan Bu. Dengan cara? Dengan cara modalnya ditambah dengan bunga selama 15 bulan. Hasilnya berapa? Itu 750.000 ditambah 75.000. Hasilnya yaitu 825.000 Bu. Nah, kelompoknya Anastasia apakah hasilnya sama? Sama, Bu. Ya, udah pada pinter-pinter ya. Oke, jadi kesimpulannya jumlah uang setelah 15 bulan adalah 825.000 rupiah. Soal selanjutnya, nih kelompoknya Tasya mau coba? Mau, Bu. Oke, apa langkahnya? Gimana cara mengerjakannya, Anastasia? Yang pertama itu kan diketahui dulu saldo akhirnya itu 6.600.000. Terus saldo awalnya itu 6 juta. Nah, terus kan yang ditanyakan itu persentase suku bunga setelah 10 bulan menabung ya, Bu. Tadi modal awal atau apa? Tasya yang diketahui tadi? Saldo awal, Bu. Oh, saldo awal. Saldo awalnya berapa? 6 juta. Saldo awal itu sama dengan apa? Saldo awal itu yang modal ya, Bu. Ya, modal itu berarti awal ia menabung. Bung. Nah, yang kedua, saldo akhirnya 6.600.000. berarti itu dari jumlah tabungan Nisa setelah 10 bulan. Ya, benar ya. Nah, berapa presentasi suku bunga setelah 10 bulan? Gimana nih, Anastasia? Silahkan. Yang pertama itu kan menentukan besar bunga selama 10 bulan menabung itu ya, Bu. Nah, caranya itu saldo akhir dikurangi saldo awal. Saldo akhirnya tadi kan 6.600.000, terus dikurangi 6 juta, Bu. Jadi itu bunga 10 bulannya itu sama dengan 600.000. Oke, benar. Terus kalau ada langkah 1, berarti ada langkah selanjutnya dong. Langkah selanjutnya apa, Anastasia? Yang tekan persentase bunganya itu, Bu. Gimana caranya? Bunga sama dengan jumlah bulan per 1 tahun dikali dengan persentase bunga dikali dengan modelnya. Nah, bunganya tadi kan yang 600.000 tadi. Terus jumlah bulannya kan 10 bulan itu. Nah, untuk 1 tahun kan sama dengan 12 bulan ya, Bu. Nah, terus jadi sama dengan 600.000 sama dengan 10 per 12 dikali P per 100 dikali 6 juta. Nah, terus 600.000 sama dengan 5P dikali 60.000 dibagi 6. Nah, P sama dengan 60.000 dikali 6 dibagi 300.000. Nah, P sama dengan 2 kali 6. P sama dengan 12%, Bu. Iya. Nah, jadi besar persentase bunga tempat Nisa menabung selama 10 bulan adalah 12%. Jawaban kelompoknya Jody sama nggak? Sama Bu. Oke. Soal terakhir nih, nomor 4. Pak Hamdan menabung sebesar 6 juta. Mendapat bunga 12% per tahun dan jumlah tabungan menjadi 6.360.000. Kita cari apa yang ditanyakan? Berapa lama? Ada yang menjawab? Berapa bulan ya, Bu? Ya. Berarti diketahui apa aja, Tasya? Yang diketahuinya itu saldo awalnya, Bu. Saldo awalnya berapa? 6 juta. Terus saldo akhir setelah
menabung beberapa bulan itu 6 juta, jadi 6.360.000, Bu. Terus? Bunga per tahunnya itu 12%. Ya. Terus ditanya berapa lama Pak Hamdan menabung. Nah, caranya gimana, Tasya? Kelompok 2 itu caranya yang pertama itu menentukan besar bunga selama menabung. Tuh. Nah, yang pertama itu caranya itu saldo akhir dikurangi saldo awal. Jadi 6.360 itu dikurangi sama 6 juta, Bu. Jadi ketemunya 360. Berarti bunga selama menabung itu 360.000. Nah, berarti kan sekarang cari menentukan lamanya menabung nih. Caranya gimana, Anastasia? Nah, cara menentukan lama menabungnya itu hampir sama kayak rumus yang sebelumnya ya, bunga sama dengan yang banyaknya lama menabung itu per 1 tahun dikali P per 12 per 100 dikali model. Nah, P-nya itu kan yang 12% itu tadi, Bu. Nah, terus jadi 360 sama dengan lama menabungnya saya misalkan menjadi C ya, Bu. Nah, sama dengan C per 12 dikali 12 per 100 sama dikali 6 juta. Nah, jadi sama dengan 360 sama dengan B dikali 60.000. Nah, B sama dengan 360 dibagi 60. Nah, B sama dengan 6. Jadi Pak Hamdan itu menabung selama 6 bulan, Bu. Oke, benar kelompoknya Tasya. Kelompoknya Jody benar nggak? Sama jawabannya? Cuma. Oke. Selesai 4 soal, kalian benar semua, pasti sudah paham ya berarti ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum pembelajaran ini berakhir? Saya belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau belum, dahulu nih. Tadi kan kita ada 3 pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi bunga tunggal dari contoh permasalahan. Kita sudah melakukan itu atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Di bagian mana? Yang apa? Jadi saat itu apa, Bu? Contoh bunga-bunga itu loh, Bu. Yang bunga tunggal itu loh. Nah, yang itu. Kita sudah melakukannya. Nah, yang kedua, menelaah cara penyelesaian yang berkaitan dengan bunga tunggal. Apakah kita sudah melakukannya? Sudah, Bu. Dari mana? Yang penyelesaian yang Sari tadi, Bu. Oke, benar. Nah, yang ketiga adalah memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan bunga tunggal. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Tapi belum sepenuhnya ya, Nana, karena saya masih ada 1 tugas lagi untuk mengetes apakah tujuan pembelajaran ini benar-benar sudah kalian pahami atau belum, apakah kalian sudah mengerti semuanya atau belum. Nah, nanti ya, setelah ini saya share PPT ini ke grup untuk dikerjakan soalnya, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, Bu. Oke, buat tugasnya nanti dikumpul lewat Google Classroom, terus minggu depan kita bertemu melalui meeting Zoom lagi. Kalau ada apa-apa bisa tanya melalui WA grup ya, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya minta Anastasia Septiani untuk memimpin kita berdoa. Baik, Bu. Untuk teman-teman dan Bu Bella, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Anastasia. Sama-sama, Bu.